Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Siti Lilisania pada materi kepemimpinan pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih strategi atau taktik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya untuk bisa mempengaruhi anggota atau bawahannya. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya mengenai konsep atau arti dari kepemimpinan itu sendiri, di mana kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu atau bekerja sesuai dengan apa yang diinstruksikan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kepemimpinan itu sendiri kan mempengaruhi orang lain. Jadi otomatis seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan. Oleh karena itu haruslah dimiliki sebuah strategi atau taktik untuk mempengaruhi. Bagaimana sih cara mempengaruhi anggotanya? Berarti kan harus punya taktik atau strategi yang pas atau cocok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin tersebut. Nah, faktor yang bisa mempengaruhi dalam suatu strategi atau bisa juga dianggap sebagai salah satu strategi dalam mempengaruhi anggota yaitu kekuasaan. Nah, untuk kekuasaan ini sebenarnya secara otomatis dimiliki oleh seorang pemimpin karena kekuasaan itu dipegang oleh seorang pemimpin saat dia melakukan kepemimpinan. Secara otomatis kekuasaan itu sudah melekat pada diri seorang pemimpin tersebut. Nah, untuk kekuasaan ini bisa sebagai taktik, dimanfaatkan sebagai taktik atau strategi dalam mempengaruhi anggota. Tetapi terkadang kekuasaan ini itu memiliki ancaman jika dimanfaatkan secara tidak baik atau tidak pada tempatnya. Tuh. Nah, melalui kekuasaan ini, seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi anggotanya berdasarkan kedudukan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya mungkin ini saya mengutip dari salah satu ahli. Ada 10 taktik yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggotanya. Nah, yang pertama mungkin yang sebelumnya tadi itu kekuasaan. Nah, yang kedua itu ada rational persuasion, atau dimana bentuk taktik ini tuh menggunakan alasan-alasan yang masuk akal atau bukti-bukti yang nyata. Nah, jadi bawahan itu akan sangat percaya dengan pemimpin jika didasari oleh alasan atau bukti yang nyata. Nah, yang selanjutnya yaitu ada inspiration appeals tactic. Nah, di mana untuk taktik ini tuh melakukan sesuatu atau meminta ide untuk membangkitkan rasa antusias atau semangat dari anggota tersebut. Nah, itu. Terus yang selanjutnya lagi atau yang keempat yaitu consultation tactic. Nah, untuk consultation tactic ini dimana terjadi ketika anggota itu berpartisipasi dalam kegiatan atau acara yang dibuat oleh pemimpin atau organisasi tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya juga di sini ada ingredient taktik, di mana kita berusaha untuk membuat
suasana hati dari anggota-anggota kita itu senang gitu kan, tentram, damai saat dipimpinnya seperti itu. Jadi anggota-anggotanya pun mudah terpengaruh dan mudah mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin tersebut. Tuh, jadi kita sebagai pemimpin atau kalian semua sebagai pemimpin harus bisa membuat suasana yang nyaman dan tentram. Nah, selanjutnya yaitu ada personal appeals taktik. Nah, kita itu menggunakan taktik ini itu berusaha mempengaruhi target atau anggota kita berlandaskan personal. Misal persahabatan, pertemanan. Jadi contohnya misal sebagai teman saya gitu kan. Jadi ada kata-kata teman atau sahabat seperti itu sebagai usaha untuk mempengaruhi. Nah, selanjutnya yaitu ada exchange taktik. Exchange taktik. Ya, bisa dibilang ini mirip dengan yang sebelumnya, dengan personal itu. Namun ini sifatnya lebih banyak karena proses pertukaran pemahaman. Exchange, pertukaran pemahaman terhadap misalkan kekuasaan atau kesenangan gitu kan, hobi dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak hanya sebagai pertemanan tetapi juga sama-sama punya hobi yang sama nih atau kesenangan yang sama. Nah, itu bisa digunakan juga gitu kan sebagai salah satu taktik mempengaruhi anggota. Selanjutnya yaitu ada coalition taktik. Nah, coalition taktik ini dimana kita meminta bantuan atau berkoalisi dengan orang lain untuk mempengaruhi anggota atau target yang akan dituju gitu. Jadi kita meminta bantuan orang lain dengan strategi kemenangan karena jumlah pengikut yang dipakai. Jadi biasanya koalisi itu seperti itu, memakai strategi kemenangan karena dirasa pengikut kita itu lebih banyak gitu kan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada pressure taktik. Nah, pressure taktik ini menggunakan strateginya itu mempengaruhi anggota itu dengan ancaman, dengan peringatan yang bersifat menekan. Jadi terkadang memang untuk mempengaruhi kita harus menggunakan taktik yang seperti ini gitu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada legitimizing taktik atau kita menggunakan otoritas atau kedudukan kita sebagai pimpinan untuk mempengaruhi anggota. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang strategi atau taktik atau bisa dibilang kiat-kiat dalam mempengaruhi anggota pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.